Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'lamu rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafadim barakatihim bid dini wa dunyal akhirah. وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَارْزُقْنَا مَحَبَّتَهُمْ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا بِزُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ ثم البركة بكتاب أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد شرحاك يا صلى بن عمر دارس مرحبا عبد الله بن محسن عباس نفعنا الله بهم وعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hikmah yang ke 66. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihi min wujudi mu'anasati. Cukuplah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal sesuatu yang Allah bukakan pada hati mereka saat melaksanakan ketaatan
dan kenikmatan ibadah yang Allah limpahkan kepada mereka. Maksudnya apa? Cukup menjadi balasan Allah yang Allah berikan kepada para hambanya yang berbuat amal dengan balasan berupa merasa bahagia, senang, merasakan lezat, merasakan manisnya ibadah. Allah buka di hatinya perasaan bahagia untuk berbuat amal ketaatan. Maka ini bagi seorang hamba cukup sebenarnya, tanpa ditambahkan yang lain lagi, itu sudah cukup. Artinya seorang hamba mendapatkan apa? Kenikmatan, rasa manis di hatinya, mendapat ketenangan hati, ketentraman. Itu sudah cukup sebagai balasan kepada seorang hamba. Artinya tanpa perlu ditambah lagi yang lain, surga, tambah lagi apa, kenikmatan akhirat. Sebenarnya itu sudah cukup. Apalagi ini Allah menambahkan, itu jadinya lebih dari cukup gitu. Wong diberi itu semua saja sudah banget cukupnya gitu. Maka sebagian orang arif berkata, tidak ada masa di dunia ini yang menyerupai kenikmatan penghuni surga kecuali sesuatu yang telah didapatkan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah di hati mereka di saat malam tiba dan menemukan manisnya taat, mendapat kebahagiaan munajah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan al-ahwal menurut orang-orang ahli thariqah. Disebut mendapatkan hal, lagi datang halnya nih gitu loh, lagi datang keadaannya nih. Keadaan apa? Keadaan dibukanya kenikmatan oleh Allah di dalam hatinya seseorang. Nanti bukan datang halnya itu majedub, bukan. Aku datang halnya nih, apa majedubnya, kaca dilemparin. Itu bukan hal, itu mah namanya grogol begitu bawahnya. Hal di sini maknanya Allah bukakan kenikmatan. Malam hari itu malam yang dia nanti, dia munajah, bersendiri kepada Allah, datang di hatinya rasa manis, berlama-lama kepada Allah. Ini loh, hal-hal ini loh yang yang menjadi apa? Kenikmatannya orang-orang ahli ibadah. Maka cukuplah balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang berbuat amal kebaikan
akan imbalan kebahagiaan atau ketenangan hati mereka semuanya, yang mana Allah sudah melimpahkan kebahagiaan itu kepada mereka. Nah, ini modalnya apa sih? Oh, modalnya dikasih semua sama Allah, ditambahin lagi dikasih kenikmatan oleh Allah, itu sudah sangat mencukupi, maksudnya nggak usah ditambah lagi yang lain, sudah sangat mencukupi maksudnya. Orang yang beramal ibadah diberi di hatinya pintu ma'rifat, diberi di hatinya pengetahuan mengenal kepada Allah, itu kenikmatan dari Allah. Sebagai balasan yang didatangkan oleh Allah di dunia. Artinya tanpa mengharapkan balasan akhirat lagi, orang-orang ahli khusus ini, orang-orang wali-wali ini merasa, dikatakan seperti dikatakan dalam Al-Quran apa? Wa man khafa apa? Wa man khafa rabbuka jannatan, dan siapa orang yang apa? Yang di hatinya diberikan rasa takut kepada Allah, maka akan diberikan 2 surga oleh Allah. Surga di akhirat dan surga di dunia. Surga di dunia apa? Ya ini, kenikmatan dalam ibadah, diberikan ma'rifat kepada Allah, diberikan rasa manis ketika sholat, manis hatinya ketika ngaji, waktu baca Quran diberikan kenikmatan, pengen lama-lama, itu nikmat yang luar biasa. Jadi hadiah yang Allah segerakan untuk diturunkan oleh Allah ke dunia. Atau kenikmatan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Siapa mereka yang mendapatkan itu? Yaitu orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, mendapat pertolongan oleh Allah, mendapat karunia dari Allah. Kalau mereka nggak mendapat pertolongan dari Allah, mereka tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Jadi Allah membagikan kenikmatan ini nggak untuk semua orang, enggak. Hanya untuk hamba-hamba yang memang dikehendaki oleh Allah, yang Allah pilih, yang Allah bukakan hatinya. Nggak semua orang mendapat ini. Banyak orang tiap hari minta, ya Allah berikan taufik, berikan pertolongan, mohon dibukakan pintu hati biar mendapatkan kenikmatan dalam ibadah di dunia. Ini harapannya tiap orang bisa begitu. Artinya bisa dibayar kontan oleh Allah di dunia, karena banyak
Orang yang ibadah sampai puluhan tahun, usia sampai tua, 60 tahun, 70 tahun, tapi nggak pernah ngerasain manisnya ibadah banyak. Sholat ya sholat aja, salam selesai. Nggak ada rasa ya Allah indah di hatinya, pengen nambah sholat lagi, pengen nambah sholat lagi, nggak ada gitu. Ente kalau lagi datang ke perjamuan, ada makanan banyak, ada satu yang ente cicipin kok enak, ente pengen nambah lagi, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Kasih yang lain, enggak, ini aja kenapa? Enak nih. Itu mendapat rasa manisnya gitu loh. Ibadah begitu. Ada orang yang ibadahnya nikmatnya apa ngaji, ya ngaji terus, besok ngaji lagi. Nah, kenapa? Nanti enggak yang lain, enggak, saya enak di sini nih gitu loh. Dia mendapat kenikmatan dari ibadahnya kepada Allah. Ada yang senangnya puasa, ada yang senangnya duha, ada yang senangnya tahajud, ada yang senangnya zikrillah, ada yang senangnya macam-macam ibadah ini bisa mendatangkan manisnya ibadah masing-masing. Ini bagi orang-orang yang memang diberikan taufik oleh Allah. Yang enggak bagaimana? Yang enggak dapat. Biar sampai tua ya begitu aja. Yang ngaji Quran, yang ngaji bolak-balik hatam ya begitu aja. Kadang ada yang ngaji baru 2 lembar udah buka belakangnya, lama amat kayaknya, pengen buru-buru selesai. Ada yang zikir tasbih dilihat lagi, berapa lagi sih ya, nggak habis-habis zikir. Ngaji lagi lihat jam, kan selesainya. Hatinya nggak dapat rasa manis, nggak betah gitu loh. Sholat begitu, taraweh tanya, berapa lagi? Baru Umar sama lagi nih, Utsman, Ali, ya Allah, kapan kelarnya? Nggak betah gitu loh. Kenapa? Karena ketika ibadah nggak diberi rasa manis oleh Allah, sehingga dia pengennya buru-buru ngerjain yang lain. Beda sama orang yang memang diberikan kenikmatan, ketentraman, kenyamanan. Apa tandanya orang yang tidak diberikan syukur oleh Allah? Di antaranya tanda orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, orang yang nggak diberikan dibuka hatinya oleh Allah karena Allah nggak kasih taufik. Siapa di antara mereka? Yang pertama, orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat, nggak pinter bersyukur, mintanya banyak, sedikit ngedumel, dikit, mulut manyun aja, muka cemberut, sholat nggak betah. Kenapa? Cekinya seret. Seret itu maksudnya apa sih? Seret itu nggak lancar gitu, tapi keluar, masih keluar. Lu maunya gimana? Kayak air pump gitu, gitu, kayak air terjun gitu. Jadi orang yang pintar bersyukur kepada Allah, dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih kok banyak, alhamdulillah. Nggak dikasih, alhamdulillah. Kenapa? Kamu nggak dikasih harta, tapi dikasih pemahaman bahwa hari ini rezeki kamu lagi di stop oleh Allah, diganti rezeki yang lain. Berarti nggak dapat harta tapi dapat pemahaman, itu masih dapat namanya. Ada orang yang nggak dikasih harta tapi nggak dikasih pemahaman, ngedumel jadinya. Gimana sih? Saya hari ini udah usaha jual bakso seharian nggak laku, nggak apa, terus. Ini berarti nggak dikasih harta, nggak dikasih pemahaman dalam hatinya. Nah, orang yang nggak dikasih harta tapi masih dikasih pemahaman berarti masih mendapatkan taufik dari Allah.
Maka orang yang ahli bersyukur itu akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ini rata-rata kita begini. Kalau ngaji, kitab bertumpuk-tumpuk. Hatam kitab ini, ganti kitab ini, hatam kitab ini, ganti kitab ini, hatam. Udah praktek? Belum sih. Kapan? Ntar aja lah prakteknya. Itu ilmu ditumpuk tapi nggak pernah praktek gitu. Hingga dia nggak mendapatkan manfaat apapun dari ilmunya. Orang Indonesia baca kitab fikih nih, dari Safinah naik lagi, Muqaddimah naik lagi, Zubat naik lagi, nanti apa, Tufah naik lagi, sampai nanti Minhaj. Itu dibaca semua, hatam gitu loh. Tapi jadi wali juga enggak maksudnya. Hadramut baca cuman Safinah jadi wali. Kitab fikih yang paling rendah jadi wali. Kok bisa? Karena mereka setiap ngaji satu ilmu praktek, ngaji satu ilmu praktek, hingga mereka mendapat manfaat dari ilmunya. Jadi betul-betul apa yang diajarkan itu langsung dipraktekkan, bukan cuma dikumpulkan. Kalau kita yang penting gelar, kalau kita praktek gampang. Yang penting gelarnya dulu. S1 itu untuk sampai ke S1 ini perlu belajar ilmu berapa itu? Bertumbuk-tumbuk buku untuk lulus S1, S2. Tapi prakteknya enggak. Ini loh. Nah, orang yang nggak mendapatkan manfaat dari ilmunya, dia nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ditumbuk-tumbuk tapi nggak pernah dipraktekkan. Terus yang ketiga, tidak bisa mengambil manfaat dari berkawan dengan orang yang baik. Temennya baik, temennya orang soleh, temennya orang alim, temennya orang yang nggak bisa diambil manfaatnya. Berteman ya berteman aja, hanya untuk urusan punya kontak di HP-nya, tapi nggak pernah mendapat manfaat, ikut kebaikannya, ikut di belakangnya, ngikutin jejaknya, nggak pernah diambil keuntungan itu gitu loh. Hanya dia bangga, si Fulan teman saya, itu teman saya, terus ya teman aja. Dia mah tenggeng ya tenggeng, judi ya judi. Berarti teman yang baik-baik itu dia nggak mendapatkan manfaat apa-apa gitu. Mestinya ketika dia punya teman yang baik, ya dia setidaknya ikut jejak teman-teman yang dia tahu ini orang baik. Kalau udah tahu ini orang baik, diapain? Ya diikutin. Nah, saya pengen jadi kayak kamu dong, orang baik. Bukan, oh itu orang baik teman saya, itu teman saya. Mas kenal. Terus ya udah, hanya sebatas kenal teman, terus pisah hubungan. Ini nggak mendapat manfaat. Orang yang begitu nggak dapat petunjuk dari Allah, enggak. Kamu dikenalkan dengan orang baik, itu kamu diperintahkan oleh Allah untuk ikut dia. Takdir kamu didekatkan oleh Allah kepada orang-orang baik, kamu ikuti. Bukan cuma sebatas sebagai teman, tapi bagaimana ngambil manfaat. Kamu resepnya apa sih? Kok jadi orang baik? Bu ya, saya mau jadi orang baik kayak kamu. Bukan cuman, oh teman saya yang baik-baik mah banyak, Ustadz teman saya banyak. Temen doang di HP itu, lihat tuh, tot. Ya udah, cuma di HP doang. Yang manfaat apa? HP-nya berteman dengan para ustadz. Dianya nggak dapat keuntungan apa-apa.
Nah, orang yang nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, ini dia terhalang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi gitu. Makanya jangan cuman apa? Temennya doang yang banyak, temennya doang yang baik, tapi dianya tidak bisa bergaul dengan mereka. Mendingan satu aja temen yang baik tapi digauli, dideketin, ditempel terus sampai bisa mendapat keuntungan, dapat manfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi satu pun nggak ada yang diikuti, merugikan namanya. Terus yang menghalangi kita mendapat taufik juga dari Allah, yang paling utama adalah dosa. Banyaknya dosa yang kita lakukan itu menjadi semakin tebalnya penghalang kita untuk mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintah untuk apa? Untuk melaksanakan tadi, manfaatin ilmu, bergaul dengan orang baik biar kita bisa menghindari berbagai macam kemaksiatan hingga kita bisa mendapat taufik dari Allah. Kalau taufik sudah dibuka oleh Allah, maka akan datanglah kenikmatan dalam ibadah. Allah datangkan hal-hal yang istimewa, Allah datangkan manisnya dalam taat. Ini yang menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang dibayar langsung oleh Allah di dunia dan diberikan limpahan yang besar nanti di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat kebaikan tersebut, menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, mendapat karunia dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarabna وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتوب علينا توبة واغفر لكل حوبة أستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ومولودينا والإخوان وسائر الهلان أو جيرتنا وصحبة مسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا Shalla wa salam Rabbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi kana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.